Nah, ini saya ketemu lagi bersama si Ganteng Kalem. Itu Aduh, gimana? Ganteng Kalem kemarin Ini deh. kita udah beli sepeda motor ya, King ya? Ya benar. Untuk anaknya Bapak Kaan yang keberapa itu? Yang bungsu, Yang paling bontot, yang bungsu. ketujuh. Usia berapa tahun? 14 tahun, 15 tahun, berarti baru kelas 3 Kelas 3 MTS. Karena kemarin meringik-ringik, minta dibeliin motor. Kebetulan pas saya ada di sini, kita langsung berangkat beli sepeda motor ya. Motor itu ke showroom. Ya alhamdulillah ya, walaupun motornya nggak seberapa lah, tapi itu mudah-mudahan menjadi manfaat. Amin, Ya, amin. betul nggak, King? Betul, betul. Nah ini juga dengar-dengar, tapi saya mah ya Ya. dari masyarakat Cipundo ini, setiap dari ujung kulon, ujung wetan, ujung kidulnya, bahnya Bapak Kaan teh ayeuna teh janten miliarder cenah. Jadi miliarder gimana tuh ceritanya tuh, King? Alhamdulillah, mudah-mudahan itu doa Kang Hakim kanan buat saya. Sekalipun saya orang yang gak punya itu, Kang Hakim doain saya menjadi miliarder. Amin. Alhamdulillah. Saya juga jadi miliarder ya. Ya, semoga kejadian itu. Doa, Kang. Itu gimana ceritanya, Kak Itu King? ada yang dari Balikpapan, Pak Haji juga nawarin mau bikinin rumah. Di sini atau di mana? Dia bilang itu di Balikpapan. Ngajak di Balikpapan. Nah, Cuma terus saya kagak mau. Ntar aja kita konsultasi lagi. konsul lagi. konsultasi Saya orang bodoh. ngobrol Inggris cari tanah mah nggak usah konsultasi, ngobrol gitu. Takut nggak ngerti orang nasional kan, takut nggak ngerti. Siap. Makanya saya ngomongnya agak campur aduk. Terus gimana tuh? Kata dia, Bapak langsung aja ke tempat saya kalau mau sekarang. Diajak berarti ya? Diajak, aku bikinin rumah yang bagus. Anak istri Bapak ambil ke situ. Saya modalin, saya mau bikin pabrik, Bapak yang ngelola. Oh gitu. Nah, bikin jamu. Kata saya kalau Bapak mau itu udah di sini aja. Bikinnya. Penawaran dari Bapak. Penawaran saya. Biar Terus? saya yang racik. Ntar kita ketemu lagi. Sekarang hanya mau silaturahmi aja, sekalian ngobrol-ngobrol masalah jamu. Kalau saya yang modalin sekalian gitu perizinannya dari Menteri Kesehatan, apa itu nggak tahu itu saya masalah itu dia yang akan ngurus. Bapak jangan tahu masalah itu. Perizinan saya ngurus. Kita bangun di sini bagaimana? Siap, kata saya gitu. Oke. Tanahnya Gus Bang rek pohok ka urang mah. enggak, Kang Hakim jelema tukang ngecek aki-aki gitu. Kang Hakim jelema ganteng miliarder tapi sok ngecewek aki-aki dari kitu teh. Geus paeh kan, paling gitu nah. Mun geus paeh rek nempok ka kuburan mun can mah moal di kana jauh, kirim duit bae ka dia. Nah, nanti teman-teman Bapak Kaan jadi miliarder, beliau naik mobil Alphard, saya hanya tertunduk melihat Bapak Kaan. Amin, mudah-mudahan. Karena saya naik pesawat. Lebih tinggi lagi Kang Hakim ya. Nah, jadi gini teman-teman, kemarin tuh ada Pak Haji dari Balikpapan ke sini, ya berkunjung lah silaturahmi ke rumahnya Pak Kaan. Terus berbicara panjang lebar tentang jamu kuat ya Pak Kaan ya. Pak Haji menawarkan ke Pak Kaan untuk Pak Kaan mau diajak ke Balikpapan. Rencananya di sana mau bikin pabrik jamu kuat dan juga bentar dulu, saya lagi penjelasan. Iya, boleh. Nah, nanti Pak Kaan dikasih rumah mewah. Berhubung Pak Kaan nolak karena kesetiaan dengan Rich Kuna Channel, dengan Kang Hakim. Berempat. Jadi Pak Kaan menolak, pengen di sini aja, usaha di sini. Pengen bingit, kalau mau kasih rumah ya sok silahkan beli rumah, bikin rumah di sini. Terus bikin pabrik jamu di sini. Pak Kaan yang mengelola. Pak Kaan nanti jadi miliarder. Lupa sama saya, sama Kang Hakim. Oh enggak. Nah, juga rencananya Pak Kaan nih, saya punya konsep karena banyak kan kemarin lagi rame-ramenya rumah di Kalimantan Selatan juga. Di Kalimantan Selatan, beliau itu tidak merubah rumah asalnya. Memang kedepannya bangunannya rumah mewah, tapi ke belakangnya tetap rumah yang dulu. Saya juga seperti itu. Pengen seperti itu. Ya, ini nggak akan dirubah, cuman kalau ada yang bantu saya mau bikin di sini, beli tanahnya itu yang di bawah. Jadi ini menjadikan sejarah buat Pak Kaan ya. Sekalipun ini mau jatuh, mau roboh, saya nggak akan rubah. Karena sejarah permula Pak Kaan berkembang dari tempat ini Ya, tanpa ada penerangan listrik ya Pak Kaan ya. Nanti konsep rumahnya sama yang kayak di Kalimantan Selatan. Depannya sekaya rumah mewah, tapi pas ke belakangnya itu terbuat dari bambu, dari bilik ya Pak Kaan ya. Oke, nanti saya yang itunya, yang borongnya lah. Ya, boleh. Saya jadi arsiteknya ya, nggak apa-apa. Yang bayar Anajar juga, Hakim juga. Haji Baik, itu yang paling penting. Hakim yang membantu. Aduh. Sama Kang Jadi Najar.
ini kata-kata di akhirnya yang nggak enak. Suruh saya yang ngebangun. Enggak, biasanya kalau YouTuber udah kelas tinggi itu kelasnya Hakim kan udah kelas tinggi. Kelas tinggi dari mana? Saya kan pendek. Dia udah melainkan Malaysia. Malaysia udah. dari mana? Itu mah Makanya- orang Indonesia yang kerja di Malaysia, yang tahu Makanya saya. Kalau YouTuber yang udah gede-gede itu keadaan saya seperti ini biasanya saya dibantu Kata siapa? Tapi sekarang juga alhamdulillah sudah saya bantu. Saya udah dibantu sama Kang Hakim, Kang Mister Najar, Neneng Sri Pujia, atau itu Kang WK yang ada di Jatibangka itu di mana itu Kang WK? Kang WK di Jati 7. Kebetulan itu Kang WK suka ngonten saya di sini. Cuman da jelema ieu teh sok ngomong wae teu bere duit teh gitu. Makanya saya bantuan dari beliau saya terimakan, semoga itu dibalas sama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan Pakaan naik Alphard, saya punya jet pribadi ya Pakaan ya. Pakaan jadi miliarder, saya jadi triliuner. Jadi rencana bikin pabriknya di mana, King? Ya tahu, yang penting kalau Pak Haji beli tanah yang ini berarti di sini. Berarti rumah tetap di sini ya? Tetap di sini. Rumah tetap di sini, pabrik paling di samping atau di mana ya, Pak? Atau di mana? Nah, benar-benar jadi miliarder baru ya. Dan kebetulan juga kemarin anaknya gimana? Anaknya tuh setelah dikasih motor, Alhamdulillah bunga sekali dia. bunga sekali, gembira. Katanya orang Sunda juga biarin. Oh, satu sok. Makanya saya nggak Mohon, ngerti mangga. Sunda, enggak bahasa itu nggak ngerti bahasa Sunda. Kumaha. Nah, jadi dia merasa bahagia. Terima kasih Bapak. Tapi ini saya ada kekurangan terlalu pendek. Kalau bisa yang jangkung. Yang tingginya 2 meter motornya. Bukan yang agak tinggi. Yang 2 meter tingginya. Oh, itu yang kalau ada mau bid. Ntar saya tanya dulu ke Kang Hakim, kalau dia sanggup ya boleh tukerin. Ya udah, nanti kita ganti deh kalau misalkan anaknya nggak cocok. Sekarang kan kebetulan kesini. Iya. Nanti kita kalau perlu ganti ya ganti aja motornya lah. Kalau memang yang nggak seneng nggak suka kan kemarin kita juga bilang ke showroomnya, Iya. Pak ini kalau misalkan anaknya Pakaan nggak Nggak suka cocok. dari motornya ya mungkin saya ganti lagi, tuker tambah lagi ya gitu ya. Iya. Heeh. Nah, begitu aja kalau sama saya. Nggak ada pertanyaan lagi sama Kang Hakim. Saya udah capek Capek gimana maksudnya belum? ngomong nih. Itu belum baru 7 menit Ngomong berapa loh. menit, Kang? Harusnya tuh 1 jam lebih kita ngobrol kayak di sini. Naik keranjang itu 1 jam lebih. Nah ini udah mulai nih perkataan jorok nih. Nanti dia kalau saya videonya diupload marah-marah. Padahal beliau Pakaan sendiri yang memulai ke omongan menjurusnya ke arah yang jorok. Memang itu yang mendatangkan rezeki sama saya itu jalannya dari Omongan jorok tersebut. Ya. Nah gimana tuh kalau gini? Kan kemarin ngomong jorok dapat motor ya Pakaan ya. Ya. Gimana kalau gini nih? Pakaan ditidur di sini bersama istri. Ya. Saya video dari luar. Terus? Ini saung ini gubuk ini goyang-goyang. Nggak mau. Nanti dapat mobil. Anak saya malu sama anak cucu saya. Tuh, Nggak kan mau. mobil. Nggak mau. Mobil nggak apa-apa. Eh, Biasa aja saya. Nggak mau. Maaf Kang Hakim. Saya malu sama anak dan cucu dan anak. Lagian saya udah punya buyut, Kang Hakim. Oh, udah punya buyut. Udah buyut, ya. Berarti Udah anaknya jadi udah punya cucu ya? Udah punya cucu, anak saya udah punya cucu saya punya anak lagi, jadi saya udah dipanggil. Oke, buyut. gini King, Pakaan. King Kaan atau Kakek aja. kakek. Roger aja, Roger. Jangan berlebihan kakek aja. Kan orang hurui. Takutnya. Nah, Pakaan, kakek Kaan. Kakek Perkasa ya. Ya. Kakek Perkasa gimana sih pendapat anaknya? Karena kalau dulu kan mungkin tanggapan anak-anak tuh pada negatif semua. Ya, Karena malu. bentar dulu atau belum selesai. Nah, tanggapannya pada negatif kepada malu ginilah marah ke Pakaan Ya, karena bikin banyak. konten tentang jorok. Ya. Nah, setelah sekarang saya ya bisa merubah hidup Pakaan dari tadinya biasa-biasa aja sekarang bisa beli motor ya, uang alhamdulillah penghasilan lumayan besar juga Pakaannya. Gimana tanggapan anak-anak? Apakah masih berpikir negatif atau Enggak gitu? Soalnya saya udah bilang pada anak-anak, Neng, sayang, jangan malu bapak usaha seperti begini. Yang penting jangan merugikan orang lain. Betul. Itu masalah usaha di sosial media itu harus ada tambahannya, biar rame, biar banyak yang demen. Kalau terlalu cenderung, misal seperti kiai aja itu ajengan, yang dakwah itu suka ada joroknya, suka ada melawaknya. Itu kalau fokus itu membaca hadis Al-Quran itu bakal Karena tidur. jenuh, jamaahnya jenuh tidur ya. Tidur begini. Jadi mendingan karena sambil ketawa-ketawa. Karena kemarin juga kan banyak
video saya yang bersama Ibu Oni, Ya. yang bilang agresif siapa diranjang Ibu Oni, ini itu semua orang menghibur orang. Menghibur Kita orang. menghibur orang, bikin orang tertawa itu Nah. secara tidak langsung kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Itu yang saya maksud, bukan saya mau membeberkan kehinaan saya, bukan. Dan juga dari sisi lainnya, selain kita mendapatkan pahala, Ya. kita juga mendapatkan rezeki. Rezeki yang- Karena videonya ramai ditonton, Nah, itu. banyak yang nelpon ke Pakaan, bahkan Pak Haji aja yang dari Balikpapan yang awal mulanya tidak tahu siapa Pakaan, Ya. sekarang menjadi tahu. Tengah malam di sini nih datang. Oh. Di antara sama aparatur pemerintah desa, Maci, di antara sama mahasiswa itu. Mahasiswa yang lagi ngambil jurusannya ke Polkat itu udah lulus dia, datang ke sini. Kalau disuruh orang tuanya tak mungkin datang tengah malam hujan rintik-rintik basah dia cek. Tapi demi kasih sayang saya ke saya, sayang dia biar dia jadi orang yang mampu, dia mau ke tempat ini. Jadi ngasih tawaran ya, Ya. buat kita usaha bareng-bareng bikin jamu kuat, Ya, benar. bikin rumah mewah, Nah, supaya bisa merubah hidup Hidup Pakaan saya. yang menuju yang lebih baik Ya. lagi. Seperti itu Pakaan ya? ya benar. Ah, Cuman segini saya. bentar dulu, jangan boleh. jangan dilanjut lah, udah cukup segitu. Ya. Nah ini saya pengen bertanya lagi, Apa? karena banyak banget beredar dari masyarakat sekitar ya Pakaan ya. Ya. Katanya Pakaan itu selain kuat di ranjang, itu Pakaan juga mantan seorang preman Ya. yang katanya kebal kalau dibacok. Kalau dulu itu. Gimana tuh cerita? Kalau dulu misalkan ini masih ada ini di tangan saya 2 bekas golok. Mm, Ini dibacok goloknya itu pakai pakai minyak goreng. Kan Panas. bukan panas, itu kan lesan atau licin. Nah, Terus dia bacok saya tangkap itu dia pakai perahnya kan. Kalau saya pakai goloknya yang licin itu, ini sampai resepan. Makanya tangan saya ini tanpa daksa. gimana? Coba. Tanpa daksa yang satu ini, yang satunya nggak bisa ini. Makanya kalau orang-orang yang tahu saya tangannya kayak gini ini nggak bisa dikituin ini karena ini bawa pakaan gitu. Yang tahu. Jadi bukan untuk ini. Bukan. Barangkali ini bisa dipakai senjata. Oh gitu. Kalau boleh mau dicoba kan hakim silahkan. Gimana maksudnya? Ke sini. Terus jangan ke saya tuh. Ditusuk ini kayak pisau nih. Nanti saya mati dong. Oh iya. Kalau saya mati kita nggak sahabat lagi. Gimana saya yang ngirim rezeki sama saya? Enggak ada yang ngirim rezeki. Tapi sama itu saya. kebal dibacok. Oh, enggak. Kalau Pernah saya- digorok juga katanya nggak mempan, betul nggak? Bohong, itu namanya media. Itu banyak tambahannya biar seru. Bukan media, saya mah dari pengakuan masyarakat yang sekitar tinggal di Pakaan. Iya. Katanya Pakaan mah kalau digorok juga nggak bakal Kalau itu mempan. mah tambahan orang-orang yang ada yang pro, ada yang kontra. Memang kalau dulu saya suka meresahkan masyarakat. Masyarakat. Makanya saya datang lagi ke tempat Cipene ini mau bakti sama pemerintah setempat, sama masyarakat, mau bantu. Apa yang saya bisa akan saya bantukan kepada masyarakat. Terutama tenaga saya. Kalau harta saya nggak punya. Sekarang kan miliarder. Nanti saya udah sukses, insya Allah saya mau membantu orang yang lemah. Nah ini rencana nih nanti ya, Ya. alhamdulillah Pakaan udah punya niatan baik. Ya. Jadi mau membuka lapangan pekerjaan. Ya. Jadi kalau Pakaan jadi punya perusahaan pabrik Ya. jamu kuat, Insya Allah, punya rumah mewah, insya Allah bakal membantu Membantu orang-orang lemah. yang tidak mampu Tidak mampu. mempekerjakan di Pekerjaan. pabrik Pakaan sendiri ya Pakaan. Nah, Nanti rencana ini giginya mau dipakai gigi palsu enggak? Enggak, ini udah Sebagai ciri khas. sebagai ciri khas Bapak Identik Kani, giginya ya. nggak ada nih. Identiknya Pakaan Ya, karena coba. Pakaan terkenalnya karena itunya. Iya. Makanya itu saya minum jamu itu Hmm. dari dulu sampai sekarang itu belum pernah saya sakit gigi. Hmm. Sepaling gigi saya gini nih, Mm-mm. nggak pernah sakit gigi kalau. Aduh, hebat. Saya Itu juga belum pernah dari- sakit gigi loh, Pak. Dari khasiat itu jamu itu. Saya juga dari kecil belum pernah sakit Tapi gigi. mohon maaf, itu buat saya. Tidak tahu kalau sama orang lain cocok apa kagak. Oh, Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Tapi kalau ada yang mau ikuti perjalanan saya itu yang Hmm. yang dibikin jamu sama saya, Mm. alhamdulillah semoga cocok sama bapak-bapak. Karena sama Tuhan saya. yang mengijabah Nah, ya tetap. Kita mah hanya sebagai kalau bahasa Sunda Sebagai- cukang pelantara, Nah, hanya sebagai pelantara saya saja. nggak mau dibilang ini jamu saya kuat, ini jamu saya manjur, enggak. Ini manjur hanya untuk saya, tidak Oke. tahu sama orang lain. Oke, siap. Itu cocok apa kagak. Oke, Makanya kalau mau nyoba Hmm. enggak apa itu Gak enggak manjur. terasa, enggak manjur, jangan salahkan saya. Oke. Namanya usaha ya. Oke, siap. Mohon dipahami sama bapak-bapak. Mm. Ini banyak juga yang dari aparat nelpon minta bantuan Udah, itu saya. aja gak usah dibahas malah. Nah, iya itu.
Makanya saya aparat pada masyarakat yang minta bantuan saya masalah jamu, insya Allah saya jalankan. Cuman saya nggak nentukan itu manjur buat bapak. Ya berarti kalau pengen benar-benar manjur harus secara rutin ya Pak ya, berkala. Jadi jangan 3 hari minum udah, ya harus terus dan terus. Sebelum itu terus. Saya juga dari dulu sampai sekarang rutin itu. Cuman kalau punya bini, saya siapapun enggak saya kasih tahu. Kalau dulu bini-bini atau cewek-cewek itu kalau tahu kita makan ramuan atau jamu itu nggak mau. Oke. Takut. Siap. Saya umpetin itu sama bini saya semua aja. Oke. Nah, terbuka. Jadi teman-teman untuk minum jamunya katanya kata pakaan itu harus benar-benar rutin supaya benar-benar ampuh, karena pakaan memulai minum jamu itu dari sejak dulu sampai sekarang. Ya alhamdulillah terasa ya Pak ya, masih walaupun udah usia 60 tahun tapi masih gagah dan perkasa. Ya sayang aja giginya nggak ada. Di gigi. Oke mungkin cukup sekian untuk perbincangan saya kali ini bersama sang kakek perkasa Maha Guru, yaitu Bapak Kaan. Pak Kaan juga semoga kita minta doanya juga dari teman-teman ya, semoga keinginan Pak Kaan terwujud atau terkabul, bisa membangun rumah mewah di tengah sawah ini. Tapi rumah yang ini menjadi saksi bisu, rumah ini tidak bakal dibongkar karena ini sejarah perjalanan Pak Kaan sungguh sangat luar biasa ya Pak Kaan ya. Kalau dikasihkan sama orang yang punya tanahnya. Oke. Ya, tapi kalau tidak dikasihkan sama orang yang punya ya kan tanah, dibeli. Kalau dikasih beli kalau nggak disuruh dibongkar besok juga mau saya bongkar. Ini punya orang kok. Oke, ya siap. Nanti kita beli deh. Kita beli. Beli aja tanah ini biar ini menjadi sejarah ya, oke. Oke teman-teman, saya Kang Hakim mungkin pamit undur diri atau gimana Pak Kaan? Ya, atau saya mau keliling-keliling dulu nih? Ya, boleh. Kurang hafal juga, kurang tahu ya Pak Kaan ya. Nanti oke deh, karena sekarang mau kedatangan si cantik ya katanya ya. Iya, mau datang ke sini. Yang paling bontot, yang paling bungsu, yang paling cantik sama bapaknya, saya tahu kalau sama orang lain. Tapi saya bisa membedakan anak saya cantik atau tidak, itu saya bisa juga. Oke, udah siap. Nah, udah. Nah, jadi untuk perbincangan kali ini saya Kang Hakim pamit undur diri bersama kakek perkasa. Semoga kita doakan Bapak Kaan atau kakek perkasa ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya ya. Amin. Rezekinya juga digampangkan milik rezekinya. Semoga setia selalu bersama Ibu Oni. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat tuh, hormat. Widih. Hormat 2 bisa. Oke, siap.